Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riko Lazuardi Putra dengan NPM 211000233 akan mempraktekkan citasi Mendeley. Nah, pertama itu eh, bagaimana tingkat kepantasan dalam pengucapan. Jadi, sebagai contoh, kita mau pakai pengucapan, si citasinya itu harus berada di belum titik karena eh, kebanyakan orang salah itu aplikasinya ini berada di luar titik, harusnya berada di sebelum titik, kayak gitu. Lalu selanjutnya jelaskan cara pengutipan dalam tiga tipe interview. Eh, yang pertama itu ada publish interview, itu biasanya ada di majalah, koran, rekaman radio, podcast, YouTube, dan lain-lain. Nah, format aplikasinya itu contoh episode 10 dan 11, podcast untuk interview yang terbit di artikel atau makalah majalah bla bla bla. Lalu ada personal interview. Jadi itu mendapatkan informasi untuk mendukung hal-hal gitu. Atau ketika mereka publish. Karena pembaca tidak bisa nge-recover tipe interview seperti ini. Maka citasi ini disebut personal communication. Lalu ada research interview. Kalau ini nggak perlu citasi menggunakan KPL style karena tidak boleh mengutip karya kita sendiri pada tulisan yang pertama kali melaporkannya. Lalu yang ketiga, cara mengutip parenthetikal. Jadi ini hampir sama kayak yang pertama. Seperti ini misalkan misalkan di sini pakai ini di akhir ini di kalimat kalimat akhir interpretation terus titik di belakangnya. Jadi titik itu ada di belakangnya. Nah, lalu selanjutnya kasih mengutip secara naratif. Contohnya di sini eh, pakai yang ini misalkan. Terus kalau naratif itu eh, ini harus diganti. Nah, kalau tadi kan parenthetikal itu semua nama dan tahunnya itu berada dalam kurung. Kalau naratif itu hanya tahunnya aja yang dalam kurung. Nah, kayak gini. Cuman kebetulan ini ada eh, ini sebagai contoh. Nah, akan di praktik kedokteran ganti yang ini. Oke. Nah, kayak gini. Zawi Adam 2016 Rumi. Terus tambahin kata eh, dalam dia misalkan mengatakan bahwa bla 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 kayak gitu. Lalu selanjutnya tunjukkan dalam Word dan menilai cara mengutip dari sumber. Misalkan di sini tinggal masukin aja. Kayak misalkan ini satu, ini dua, tiga, insert tiga citation. Nah, ini keluar tiga-tiganya ada di belum titik. Lalu tunjukkan dalam Word dan menilai cara mengutip dengan menambahkan halaman. Kan pakai yang ini ya, ada di Zawi Adam ini. Sekarang itu eh version setting, eh eh, ini Zawi Adamnya diklik, terus di sini ditambahkan halamannya. Misalkan halaman 23 first page. Nah, oh karena ini kayaknya yang naratif coba yang parenthetical kan yang ini print.
Aurelio ini dengan halaman 24 setting. Nah, di Karim 2014 P24. P ini page. Jadi cara lalu selanjutnya eh cara mengganti bahasa pengutipan ke bahasa Indonesia. Caranya itu kita setting. Oh, enggak, ini diganti dulu. Nah, ini ganti citation language. Kalian tinggal ganti. Yang tadi kan ini bahasa Inggris. English putih. Tinggal ganti ke bahasa Indonesia. Nah, Indonesia, citation language. Nah, jadi Karim 2014 halaman 24. Gitu. Lalu selanjutnya mengganti gaya pengutipan baru. Nah, itu kita setting lagi. Lalu change citation style. Kalau tinggal ganti mau yang mana, akan yang ini kita go manual. Nah, pas ganti update, nah kayak gitu. Jadi kayak gini berubah. Lalu jelaskan tentang pengutipan langsung dan tunjukkan dalam Word. Nah, pengutipan langsung itu kita mengutip langsung tanpa mengubah sedikit pun dari katanya. Yang contoh saya udah nyiapin jurnalnya. Bahkan saya mau ambil ini satu kalimat, kita copy, terus kita eh, paste ini. Nah, kayak gini, terus tinggal di sumber kayak ini pengutipan kan eh, yang ini. Cuman eh ininya citasinya harus sesuai dulu sama yang diambil dari kutipan mana. Cuman karena ini sebagai contoh, saya contohkan saja dengan yang ini. Eh, jadi kalau kutipan langsung itu harus ada tanda ininya kutipnya. Ini terakhir, ini, oh, nah, eh, oh, nah, nah ini ya, pastinya. Nah, kayak gini. Filsuf Rene Lalaga mengatakan bahwa ini Soekarno Abu Rayra menghadiri dan Maskun 2015. Begitu. Lalu selanjutnya eh, tunjukkan dalam Word mengutip langsung lebih dari 40 kata. Contohnya pakai jurnal yang tadi, bahkan ini seluruhnya saya ambil dan copy dulu, copy, terus paste. Nah, si ininya harus agak menjorok ke dalam. Jadi, ya, baik hasilnya, penuh, session, kayak gitu. Lalu selanjutnya, hmm, jelaskan bagaimana alur kerja Mendeley. Jadi,
ini berkaitan juga dengan cara membuat dokumen PDF Mendeley. Caranya itu kalian harus cari dulu jurnal yang mau kalian eh, ambil atau kutip. Setelah itu bisa di-download jurnalnya atau bisa juga, kalau saya sih di-download biasanya, download lalu masukin ke buka aplikasi Mendeley-nya kayak gini. Terus di sini bisa add new, import file from komputer. Nah, misalkan terus cari downloadnya tadi di mana? Misalkan ini ya, open kayak gitu keluar kan misalkan hukum terhadap praktek dokter yang melanggar hukum aborsi. Itu kan tadi cara otomatis ya pakai ini dari download. Nah, selanjutnya bagaimana cara memasukkan referensi fisik buku ke dalam Mendeley. Nah, saya udah nyiapin bukunya. Caranya itu add new, add reference manually. Terus kalau misalkan jurnal-jurnal, misalkan dari website, webpage, kalau ini skripsi, film, dan lain-lain saya tinggal sesuaiin. Saya pakai buku Guna Hukum Perumahan. Autornya, nah ini penulisnya, tapi ditulisnya itu dengan catatan nama belakangnya dulu, baru nama depannya. Contoh di buku ini itu nama aslinya itu Urip Santoso, maka ditulis di sini ya Santoso Urip yang kayak gini. Tahun eh, tahun 2014. Editornya kalau ada ditulis di sini, nama belakangnya dulu baru nama depan, cuman di sini nggak ada nama editornya. Titiknya ditulis Jakarta, publishernya, penerbitnya, perenamnya juga, kayak itu. Well, and hit. Nah, langsung keluar di sini, Urip, Perumahan, ini yang manual, pakai buku fisik, ini yang otomatis pakai di-download oleh upload. Nah, sekarang itu nanti ketika misalkan kalian udah masukin nih buku atau file jurnal yang udah kalian kutip, terus mau masukin pada cara mana caranya, ketik juga update from library. Nah, ini keluar pun perumahan karya Santoso Urip, sama ini yang jurnal penegakan hukum terhadap praktek dokter yang melakukan aborsi karya Darmawan. Tuh, tinggal dipakai aja kayak gini misalkan. Nah, gitu. Lalu selanjutnya tunjukkan dalam menilai apa itu metadata dan jelaskan mengapa metadata disesuaikan dengan benar. Jadi metadata itu kalau kita tadi habis masukin buku dan jurnal, misalkan yang kita klik buku, nah itu metadata. Jadi metadata itu eh, kayak biodata daripada si buku ataupun jurnal itu sendiri gitu. Nah, itu harus benar masukkan, misalkan judulnya
atau nama si pengarangnya. Karena biasanya kalau misalkan manual ataupun secara otomatis menggunakan di upload kayak tadi itu bisa saja ada kemungkinan ketidaksesuaian di judul ataupun di nama, kan kayak misalkan ini Karim, eh, bisa saja misalkan tiba-tiba hurufnya ada yang kapital satu gitu, atau ada yang agak typo atau gimana, atau misalkan namanya eh, kurang huruf apa kayak gitu. Nah itu harus benar gitu, karena kan kita ini sebenarnya kayak ngutip dari karya orang ya, dari buku atau jurnal orang, jadi dari judul dan namanya benar, karena ditakutkan itu nanti itu eh, dampaknya itu pada saat jurnal kita atau tulisan kita terbit itu takutnya dampaknya itu di penelitiannya bisa terdeteksi mendelay atau ya apapun itulah yang hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Lalu yang terakhir mungkin cara masukin daftar pustakanya, yang itu saya tulis kan di sini daftar pustaka caranya, titik tiga, lalu insert bibliografi, continue. Nah, otomatis keluar ini eh, cita-cita tadi yang sudah kita masukin itu otomatis keluar. Ini dari Pakarya Kala, Nawi Adam, Darmawan, Karim, Abdul, Madani, dan lain-lain. Dan itu berurut sesuai abjad nama kayak A, ke C, ke D, dan lain-lain. Kayak gitu. Ini otomatis kayak gitu. eh Lalu mungkin cukup sekian bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.